Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Setelah itu, di hari yang sama, semua orang menjadi sangat bahagia dibuatnya, di mana mereka semua memutuskan untuk makan malam bersama. Dan seperti biasa, ayah Yuta diikat karena sering mengganggu. Tak lama setelah itu, adik Yuta, Utako, pulang dari sekolah. Dan tampaknya Utako baru selesai berlatih basket di klubnya, di mana ia bekerja sangat keras untuk jadi pemain inti. Utako yang penuh semangat mencari kakaknya karena ini menyangkut cerita terbaru yang Yuta rilis. Tapi Utako kaget karena ada Alisa dan Yuri juga di sana. Utako juga sudah sangat akrab dengan Yuri, sedangkan Alisa masih tampak malu-malu dengan Utako. Utako pun dengan penuh semangat bertanya soal cerita yang berjudul Ku Persembahkan Hatiku Padamu itu. Utako merasa itu cerita yang sangat luar biasa, di mana para anggota klub Utako menangis dibuatnya. Yuta tak percaya mendengarnya, tapi menurut Alisa dan Yuri itu pasti akan menjadi mahakarya lainnya. Tapi Yuta heran, emangnya anak SMP baca cerita seperti itu? Tapi ayah Yuta berkata kalau Yuta sangatlah keliru. Dengan kesuksesan di Gimas, karya Kamimatsu Sensei itu selalu ditunggu oleh semua kalangan, baik itu muda maupun tua, dan tentu gadis SMP juga termasuk. Juga ayah Yuta berkata untuk mengecek ranking di website tempat Yuta merilis cerita. Yuta mencoba mengecek tapi kaget karena Yuri yang begitu dekat dengannya. Sedangkan Yuri lebih kaget dengan jumlah poin yang Yuta dapat, di mana Yuta mendapatkan 300.000 poin. Ayah Yuta menjelaskan kalau perolehan poin dalam sebuah cerita paling populer saja hanya 20.000 poin, dan itu sangat jarang terjadi. Tapi Yuta dengan mudahnya mendapatkan 300.000 poin. Mendengar itu membuat ibu Yuta merasa bangga dibuatnya, dan tentunya Yuta sudah menerima tawaran untuk serialisasi juga kan, dimana menurut Yuri, Yuta sudah mendapatkan banyak sekali tawaran. Ayah Yuta berkata semua itu percuma karena perusahaannya lah yang akan mendapatkan kesempatan emas itu, dan pastinya Sakudai Rame juga sudah menghubungi Yuta juga. Ayah Yuta sudah bisa melihat kesuksesan cerita ini, bahkan diadaptasi ke live action juga, dan berteriak penuh semangat. Dan tentu itu membuat ibu Yuta menjadi sangat marah dibuatnya, dan mereka pun kembali makan malam bersama. Setelah itu Utako bertanya apa yang akan Yuta lakukan. Pastinya akan melanjutkan cerita itu bukan? Tapi Yuta sendiri tak yakin, karena pada dasarnya cerita itu berdasarkan perasaan Yuta ke Michiru. Tapi sekarang sudah tak seperti itu lagi. Yuta yang terlihat ragu-ragu disadari semua orang di sana, dan berkata untuk Yuta lanjutkan saja cerita itu. Itu membuat Yuta kewalahan. Bahkan Yuri dan Alisa juga sepakat kalau cerita itu harus diteruskan, karena sangat disayangkan jika cerita sebagus itu malah dianggurkan. Bahkan teman-teman Utako juga ingin membaca lanjutan ceritanya. Yuta senang mendengarnya dan merasa kewalahan. Ibu Yuta yang mengetahui apa yang Yuta rasakan mencoba menghentikan mereka dan berkata kalau jangan membuat keributan semacam itu atau mereka akan mengganggu tetangga. Yuta juga merasa senang ibunya membantu Yuta kabur dari sana. Ibu Yuta juga berkata kalau Yuri dan Alisa bisa tinggal menginap sehari di sini kalau mau. Mendengar itu membuat Yuri dan Alisa senang dibuatnya, dan mereka pun pergi menyiapkan tempat tidur. Sedangkan Yuta membantu ibunya membersihkan piring bekas makan malam mereka. Yuta berterima kasih karena sudah membiarkan Yuri dan Alisa menginap di sini, dan juga Yuta berterima kasih karena sudah menghentikan mereka, karena Yuta tak ingin memutuskan tanpa memikirkannya dulu. Yuta bertanya apakah sebaiknya Yuta melanjutkan cerita itu atau tidak. Menurut ibu Yuta, jika Yuta tak masalah, maka ibunya akan mendukung Yuta. Juga Yuta bisa menolak tawaran serialisasinya juga, karena pada akhirnya itu pilihan Yuta sendiri. Tak usah cemaskan soal pandangan orang lain, dan juga itu berlaku ke orang terdekat Yuta. Jadi pikirkan baik-baik, apapun keputusan Yuta akan selalu ibu dukung, dan tak peduli apa kata orang. Mendengar itu membuat Yuta merasa tenang dibuatnya. Yuta pun memikirkan itu semalaman, dan ia teringat hari di mana Michiru menolaknya. Di saat itulah orang-orang sekitar Yuta yang selalu mendukung Yuta muncul satu persatu. Mereka menjadi alasan baru bagi Yuta untuk terus menulis cerita,
Karena itulah Yuta ingin membalas perasaan mereka dengan memenuhi ekspektasi mereka. Juga jika Yuta selalu ragu, maka ia tak akan pernah berkembang. Yuta pun sudah memutuskannya dan langsung menghubungi Sakudai Rame, editor Yuta, dan lanjut mengerjakan novel terbarunya. Di saat Yuta sedang penuh semangat mengerjakan novel terbarunya, di sisi lain, Okuwa Michiru merasa semuanya tak berjalan dengan baik, di mana rumahnya sangatlah berantakan dan Michiru masih menyesali tindakannya saat itu. Bahkan ketika ia mendapatkan notifikasi soal Kamimatsu Sensei yang merilis chapter terbaru saja tak membuat Michiru bersemangat dan semakin tenggelam dalam rasa kesedihan. Selama ini, Kamimatsu Sensei selalu jadi obat penyembuh bagi Michiru. Semenjak ibunya meninggal, ayah Michiru tak lagi peduli dengan Michiru. Michiru yang merasa kesepian merasa ditolong oleh cerita yang dibuat oleh Kamimatsu Sensei. Tapi sekarang Michiru tak lagi kuat, bahkan hanya dengan melihat notifikasinya saja Michiru tak mampu membacanya. Karena bagi Michiru, semua cerita itu berarti cerminan dari pikiran Yuta, dan merasa jika itu sangat mirip dengan Michiru, Michiru merasa seperti Yuta yang mengkritik Michiru, dan Michiru takut akan membenci karya-karya yang Michiru cintai itu. Karena itulah hal yang bisa dilakukan Michiru sekarang adalah mengalihkan perhatian, lalu beralih ke sebuah rumah di mana Michiru menjadi target, di mana Nakatsugawa akan mengincar Okuwa Michiru menjadi miliknya karena ia tak sabar melihat seorang gadis yang sok kuat itu menangis kesakitan, dan cerita pun berlanjut.